mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online GKI Purbalingga hari ini tanggal 13 Juni tahun 2021. Warta untuk hari ini ada 2 buah. Yang pertama, pelayan firman. Yang melayani firman pada kebaktian online hari ini adalah Pendeta Stefanus Lim M. Min dari GKI Marta Direja Purwokerto. Yang kedua, yaitu kelas katekisasi. Akan dibuka kembali kelas katekisasi pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021. Untuk itu, bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang sudah berusia 15 tahun yang akan mengikuti baptis kudus dewasa atau CD dan belum mengikuti katekisasi, diharap mendaftarkan diri di kantor gereja pada jam kerja. Demikian warta pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan, serta percaya bahwa Dialah yang layak kita puji dan kita sembah. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ 2, bait yang pertama dan yang kedua. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai Kristus beserta saudara. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk.
Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, hari ini di tengah-tengah gereja Tuhan di GKI Purbalingga, tepatnya pada kebaktian Minggu tanggal 13 Juni 2021, kita bersama-sama akan diajak merenungkan sebuah tema, tunduk di bawah kedaulatan Allah. Saya Pendeta Stefanus Lim dari GKI Marta di Reja Purwokerto bersyukur, bersukacita boleh bersama-sama dengan ibu bapak, saudara-saudari, keluarga GKI Purbalingga maupun para sahabat GKI Purbalingga di berbagai tempat dan di berbagai kota. Mari kita mempersiapkan diri untuk mengaku dosa di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, bersama dengan keluarga besar GKI Purbalingga dan para sahabat kami di berbagai tempat dan di berbagai kota, kami datang berdoa di hadapan-Mu ketika kami menyadari bagaimana kehidupan kami seringkali jatuh bangun di dalam perbuatan dosa. Ampuni kami Tuhan, bila kami merasa memiliki kemampuan yang begitu besar, sehingga kami menyepelekan orang lain, bahkan kami menyepelekan Engkau Tuhan. Ampuni kami, bila di tengah masa pandemi virus COVID-19 ini, kami kurang mengandalkan pimpinan tangan Tuhan, dan kami lebih sering mengandalkan kehebatan diri kami masing-masing. Ampuni kami Tuhan, bila di dalam kehidupan keluarga kami terjadi konflik pertengkaran yang belum terselesaikan. Kami hari ini datang kepadamu memohon rahmat pengampunan dosa dari Tuhan. Inilah rangkaian doa-doa pengakuan dosa kami. Kami memohon pengampunan ini terjadi dan Engkau sediakan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan terimalah berita anugerah yang diambil dari surat 1 Petrus 5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Demikianlah berita anugerah bagi kita. Syukur kepada Allah. Dalam suka, di dalam duka, Yesus temanku, penghiburku. Hatiku rindu datang padanya, mengharap kasih dan sayangnya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Tiada yang dapat memimpin aku, hanyalah Yesus penuntunku. Aku memohon kesediaannya, tinggal sertaku selamanya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih,
Mari kita menyiapkan diri kita menyambut pelayanan firman Tuhan dengan kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau kami diberi kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan sebentar lagi. Biarlah firman Tuhan boleh diperkatakan sebagai berkat bagi hidup kami. Pakailah hamba-Mu melayankan sabda firman-Mu. Berkatilah setiap anak Tuhan yang mengikuti siaran online saat ini, supaya kami mengalami perjumpaan yang hidup dengan sabda firman-Mu ya Bapa. Kami membuka hati untuk firman-Mu. Kami menyambut pelayanan sabda firman Tuhan diberitakan, mengubah hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudaraku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada ibadah hari ini dipilihkan dari Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan ayat 34. Markus 4 ayat 26 sampai dengan ayat 34. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyapit sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Amin. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur. Haleluya. 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 Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, keluarga besar GKI Purbalingga maupun para sahabat GKI Purbalingga di berbagai tempat dan di berbagai kota. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan sebuah tema khotbah, tunduk di bawah kedaulatan Allah. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, masihkah dalam masa-masa pandemi ini kita bisa belajar tunduk di bawah kedaulatan Allah? Pada masa-masa yang berat dan sangat sulit seperti sekarang ini pun kita masih bisa tunduk di bawah kedaulatan Allah. Saya tertarik, di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, ada seorang teman pasang status dengan kata-kata begini, sorry, orangnya lagi fitness. Saya tertarik,
Kok ada tulisan yang ditutupi? Apa artinya fitness? Ternyata diterangkan, awake fit, atine ngenes. Ya, Ibu Bapak, saudaraku yang terkasih, masa-masa pandemi ini tampak banyak orang kalau dilihat badannya baik-baik saja, padahal hatinya ini baru menderita, baru ngenes gitu ya. Saking kondisi berat dan sulit, bagaimana satu kali di tengah-tengah suasana pembangunan sebuah gedung dipasang tulisan yang sangat menarik. Tulisannya begini: dilarang bersandar pada kaca. Maksudnya apa? Ditambahkan kata-kata, bersandarlah pada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, Ibu Bapak, saudaraku terkasih, kata-kata ini memang mau menunjukkan bagaimana kita semua di tengah-tengah masa pandemi virus COVID-19 ini, kita tetap perlu belajar bersandar pada Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan cara apa Tuhan Yesus mau menyampaikan berita seperti ini? Satu kali Tuhan Yesus berada di tengah kumpulan orang banyak. Tuhan Yesus bermaksud memberitakan firman Tuhan dengan menggunakan perumpamaan. Perumpamaan yang indah. Ketika Tuhan Yesus menggunakan bagaimana kehidupan ini tentang kerajaan Allah bisa diumpamakan dengan menabur atau menanam benih. Mana buktinya? Ayo, saya mengajak Ibu Bapak, saudara-saudari, bersama-sama dengan saya membaca Markus 4 ayat 26 sampai dengan 27. Ayo kita baca bareng-bareng begini. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Menarik sekali kalau Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan tentang bagaimana para petani menaburkan benih di tanah. Masyarakat agraris yang dijumpai Tuhan Yesus saat itu pasti sangat tertarik mendengar kisah bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan tentang kerajaan Allah itu dengan perumpamaan orang yang menaburkan benih di tanah. Apa yang terjadi ketika seorang menaburkan benih di tanah? Saat malam hari, petani itu tertidur. Dan besoknya saat ia bangun, siang ia berangkat ke sawah. Ia kaget karena melihat benih itu sudah mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Dan aku tidak pernah tahu bagaimana ini bisa terjadi. Apa maksudnya? Ibu Bapak, saudaraku yang terkasih, petani hanya bisa menanti karena ia tidak tahu apa yang terjadi sejak benih ditanam. Mungkinkah benih itu bisa berbuah? Namun petani pasti selalu punya harapan. Ibu Bapak, saudaraku yang terkasih, seperti itulah gambaran kerajaan Allah yang ditanam di dalam diri siapapun oleh Kristus. Melalui rahmat-Nya, kerajaan Allah itu secara misteri menyebar ke seluruh dunia dan membuahkan tuaian. Indah sekali Tuhan Yesus melanjutkan perumpamaan itu. Seperti apa? Ayo kita baca bareng-bareng Markus 4 ayat 28 dan 29 bersama-sama begini.
Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana bumi dengan sendirinya akan memunculkan buah. Diawali dari munculnya tangkai, lalu keluarlah bulirnya, kemudian butir-butir itu penuh isinya dalam bulir itu, sampai nanti buah itu menjadi masak, lalu orang segera menyabit dan musim menuai sudah tiba. Puji Tuhan, kalau Tuhan Yesus menjelaskan dalam perumpamaan seperti ini, apa maksudnya? Ibu bapak saudara yang terkasih, segala yang hidup harus bertumbuh. Meskipun proses dan hasil pertumbuhannya tidak selalu terlihat secara fisik. Kerajaan Allah juga menunjuk pada kehidupan yang bertumbuh. Kerajaan Allah juga mengalami pertumbuhan yang tidak mudah dikenali atau disadari. Yang pasti diawali dengan menabur benih, seperti halnya menaburkan benih di tanah. Tuhan Yesus menjelaskan lewat perumpamaan yang indah. Seperti apa perumpamaan tentang menaburkan benih itu? Dilanjutkan pada ayat 30 dan ayat 31. Ayo kita baca bersama-sama begini. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Ibu bapak saudaraku, Tuhan Yesus melanjutkan dengan perumpamaan tentang biji sesawi. Memang biji yang sangat kecil. Namun siapa menyangka biji sesawi yang sangat kecil itu akan bisa tumbuh menjadi pohon yang besar sehingga burung-burung dapat membuat sarang di situ. Seperti halnya dengan gereja, yaitu kerajaan Kristus di bumi ini. Mula-mula hanyalah sekecil biji sesawi. Tapi siapa menyangka gereja dapat tumbuh berkembang seperti pohon yang rindang dan menjadi tempat bagi banyak orang untuk berlindung. Puji Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, seperti halnya biji sesawi yang sangat kecil ditaburkan dan ia akan bertumbuh. Seperti itulah kerinduan. Bagaimana kerajaan Allah boleh mengalami pertumbuhan di dalam dunia ini. Apa yang Tuhan Yesus jelaskan dalam perumpamaan ini selanjutnya? Ayo kita baca bareng-bareng Markus 4 ayat 32 begini. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Puji Tuhan, siapa menyangka biji sesawi yang kecil tadi sekarang bisa tumbuh menjadi pohon yang besar dan rindang. Ada burung-burung yang bersarang di atas tanaman ini. Ibu bapak saudaraku, Tuhan Yesus menyampaikan berita apa yang dicatat pada ayat 33 dan ayat 34. Ayo kita baca sama-sama begini. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka.
tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Itulah cara Tuhan Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah. Itulah cara Tuhan Yesus menyampaikan firman-Nya dengan menggunakan cerita-cerita perumpamaan. Ada banyak orang sungguh terkagum-kagum mendengarkan cerita perumpamaan Tuhan Yesus ini. Sekaligus kepada para murid dijelaskan arti perumpamaan itu dengan sangat mendalam. Ibu bapak, saudara yang terkasih, kalau hari ini Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang menabur benih, izinkan saat ini saya bertanya kepada ibu bapak, saudara-saudari, siapkah kita dilibatkan Tuhan untuk menabur benih kerajaan Allah? Sekalipun benih itu tampak kecil, sekalipun tempatnya tampak tidak memungkinkan, tapi Allah yang akan memberi pertumbuhan. Saya kagum ketika seseorang mengirimkan gambar kepada saya mengatakan, Pak Pendeta, pernah lihat gambar tanaman pohon pepaya seperti ini? Saya kaget, luar biasa. Ada tembok yang retak, di balik tembok yang retak itu siapa menyangka ada tanaman pohon pepaya yang berbuah-buah. Walaupun secara teori tampaknya tidak mungkin. Namun ternyata pohon pepaya ini tetap bisa tumbuh, bisa berbunga, bisa berbuah. Luar biasa bukan? Jadi di tengah-tengah masa pandemi yang sulit sekalipun, anak Tuhan tetap dipanggil memikirkan bagaimana kerajaan Allah bisa tetap bertumbuh. Saya jadi ingat sebuah cerita tentang penelitian sederhana seorang tukang kebun. Tukang kebun ini mencoba memikirkan, aku ingin menanam 2 pohon, 2 tanaman yang sama di lahan yang sama, seperti gambar yang kita lihat ini. Yang membedakan adalah cara aku merawat tanaman ini. Tanaman yang pertama, aku merawat dengan cara aku menyiraminya sehari 2 kali, yaitu pagi dan sore. Sedangkan untuk tanaman yang kedua, aku menyiraminya 2 hari sekali. Itu yang dilakukan oleh sang tukang kebun ini. Sambil mengamati pertumbuhan 2 tanaman yang sama ini, apa hasilnya? Luar biasa. Setelah cukup besar tanaman ini tumbuh, sekarang saatnya aku ingin menguji kekuatan akar-akarnya. Apa yang dilakukan tukang kebun ini? Ia ingin mencoba untuk mencabut tanaman ini, untuk menguji kekuatan akarnya. Tanaman yang pertama, yang tiap pagi dan sore disirami, berarti sehari disirami 2 kali. Coba aku akan cabut dari tanah ini. Ternyata tukang kebun ini mengatakan, waktuku mencabut tanaman ini hanya butuh waktu 2 menit. Sekarang tanaman yang kedua, aku mencoba mencabut tanaman kedua ini yang disirami 2 hari sekali. Apa yang terjadi? Ternyata untuk tanaman yang kedua ini butuh waktu 2 kali lipat. Lebih sulit, waktunya butuh 4 menit baru aku bisa mencabut tanaman ini sampai akar-akarnya. Lalu sang tukang kebun yang sederhana ini mencoba membuat kesimpulan. Apa kesimpulan sang tukang kebun? Tukang kebun ini mengatakan tanaman pertama ini banyak dimanjakan air.
pagi dan sore selalu disiram. Akarnya tidak usah repot-repot mencari sumber air ke tanah yang lebih dalam karena sudah banyak banget airnya. Tetapi tanaman kedua, karena butuh air, disiraminya cuma 2 hari sekali, maka akar-akarnya berusaha mencari sumber air ke tanah yang lebih dalam. Jadi akar-akarnya lebih menancap kuat di bawah sana. Lalu sang tukang kebun ini menulis kata-kata yang keren. Apa yang ia tulis? Tuhan mau mendewasakan dan melatih akar iman kita. Tuhan mengizinkan penderitaan. Tuhan mengizinkan tekanan hidup. Tuhan mengizinkan sakit agar akar iman kita menemukan sang sumber kehidupan. Puji Tuhan. Ibu bapak, saudara yang terkasih, benarkah kehidupan gereja Tuhan menjadi tempat untuk membentuk karakter-karakter yang baru sebagai pengikut Kristus? Sungguhkah kehidupan kita ikut dibentuk di dalam gereja Tuhan, mengalami perubahan-perubahan hidup? Bagaimana aku dipanggil untuk berada hidup di dalam kerajaan Allah? Saya ingin menutup khotbah ini dengan sebuah kisah penginjilan yang terjadi di wilayah sekeliling kota Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, dan sekitarnya. Seperti apa kisah penginjilan mula-mula di wilayah Banyumasan ini? Indah sekali bila kita mau diingatkan bagaimana kekristenan masuk di wilayah Karesidenan Banyumas, Kabupaten Banyumas, juga wilayah Purbalingga dan sekitarnya, justru melalui kisah seorang pengusaha batik. Siapa dia? Kisah yang indah sekali. Namanya adalah Nyonya Van Ostrom Philips. Tempat tinggalnya di Banyumas. Nyonya Van Ostrom Philips adalah seorang pengusaha kain batik pada waktu itu. Dan Nyonya Van Ostrom Philips ini adalah seorang Kristen yang sungguh-sungguh menghidupi iman kekristenannya dengan selalu mengabarkan keyakinannya kepada orang-orang yang bekerja di tempat ia membuat usaha batik. Sehingga hasilnya para pekerja di tempat batik itu sungguh percaya pada Tuhan Yesus dan ingin menerima baptisan. Luar biasa. Ada 9 orang yang bekerja di tempat batik ini. Akhirnya mereka memutuskan, kami siap dibaptis dan mengikut Kristus. 9 orang Banyumas mula-mula bersedia untuk dibaptis menerima Tuhan Yesus. Tapi ternyata perjalanannya tidak mudah. Bagaimana saat itu untuk melaksanakan baptisan yang tersedia dan yang mau melayani hanya di wilayah pusat, yaitu di ibu kota Semarang. Apakah 9 orang pria dari Banyumas ini betul-betul sepakat untuk dibaptis dan mengikut Kristus secara nyata, walaupun harus jalan kaki menuju ke ibu kota Semarang?
Kisah kesaksian yang indah tentang kekristenan yang terjadi di wilayah sekitar kita ini. Luar biasa bagaimana mereka bertekad untuk dibaptis. Namun memang sayang sekali Residen Banyumas waktu itu tidak mengizinkan baptisan dilakukan di wilayahnya. Itu sebabnya 9 orang ini berangkat jalan kaki menuju ke Semarang untuk dibaptiskan. Dan ada catatan indah. 10 Oktober 1958. Tercatat 9 orang anak Tuhan dibaptis mengaku percaya oleh Domine W. Hozu. Indah sekali saudaraku. Bagaimana justru kekristenan mula-mula terjadi. Lewat keluarga kecil. Lewat benih yang ditaburkan. Kalau Allah yang memberi pertumbuhan, tidak ada yang mustahil. Hari ini, coba kita mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah aku sedang tunduk di bawah kedaulatan Allah untuk dipakai terus menaburkan benih, dan Allah yang akan memberi pertumbuhan? Kehidupan imanku boleh dibagikan, disaksikan, dan aku beritakan lewat sikap hidup setiap waktu. Kalau ini keputusan iman kita, tetap tunduk di bawah kedaulatan Allah. Biarlah Allah yang memberikan pertumbuhan. Biarlah Allah yang terus mengembangkan kehidupan iman di muka bumi ini. Maka luar biasa, sikap pilihan kita adalah, Tuhan, ajari aku tetap setia, tunduk di bawah kedaulatan-Mu Tuhan. Karena Engkaulah harapan hidupku. Kita tanggapi firman Tuhan ini dengan kita bersama-sama menyanyikan lagu Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari saudaraku, kita nyanyikan lagu ini. Taruh tanganmu di dadamu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu,
Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saudaraku, mari kita berdoa bersama-sama. Biarlah musik mengiringi doa-doa kita. Biarlah Tuhan sungguh berdaulat atas kehidupan kita. Di tengah masa pandemi sekalipun, iman kita tetap terus bertumbuh. Jangan ragu, jangan goyah. Tuhan mau memakai hidup kita untuk terus menaburkan benih-benih kerajaan Allah. Saudaraku, mungkin kau ingin mendoakan keluargamu yang hatinya masih tertutup untuk mengikut Kristus. Taruh tanganmu di dadamu. Doakan nama mereka. Sebut nama mereka dalam doamu. Saudaraku, mungkin ada di antara kita merindukan anggota keluarga kita yang saat ini ada yang jauh dari Tuhan. Boleh kembali mengikut Tuhan dengan penuh kesetiaan. Tuhan mau memakai hidupmu. Doakan mereka, ajak mereka kembali mengikut Tuhan. Masa pandemi tidak akan membuat hidup kita jauh dari Tuhan. Imani sepenuh hati, seisi keluarga kita hidup di bawah kedaulatan Allah. Apapun yang terjadi, biarlah kasih cinta Tuhan memberkati hidup kita. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu ini, bagian refrennya. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama dengan umat di masa lalu, masa kini, masa depan. Marilah kita mengingat pengakuan baptisan kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Ibu bapak, saudaraku terkasih, tiba saatnya kita menaikkan doa-doa syafaat kita, dan nanti akan kita tutup dengan menaikkan doa Bapa kami.
Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami rindu mendoakan untuk gereja Tuhan di GKI Purbalingga. Kami bersyukur Tuhan telah hadirkan calon pendeta Festi mengikuti proses untuk ada di tengah-tengah gereja dan jemaat-Mu. Dipersiapkan menjadi pelayan Tuhan di tengah gereja-Mu. Tuhan, kami mendoakan biarlah kehendak Tuhan Kau nyatakan ketika GKI Purbalingga merindukan hadirnya pelayan Tuhan yang memberikan hidup sungguh-sungguh untuk melayani-Mu. Bapa di sorga, kami mendukung dalam doa secara khusus untuk teman-teman kami yang sedang terbaring sakit. Tuhan berikan pemulihan kesehatan buat anak-anak-Mu ini. Kami mendoakan untuk sahabat-sahabat kami yang berulang tahun, Tuhan memberkati di dalam proses bertambahnya usia. Tuhan tambahkan berkat kesehatan dan sukacita menjadi anak-Mu Bapa. Kami berdoa secara khusus bagi anak-anak Tuhan yang saat ini masih terus menuntut ilmu, baik di sekolah maupun di kampus. Tuhan berkati studi anak-anak kami dengan banyak keberhasilan dari-Mu. Bapa di sorga, kami doakan sahabat-sahabat kami yang terus berjuang di tempat pekerjaan. Engkau hadirkan berkat-Mu, terus Tuhan sediakan berkat Tuhan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa di sorga, kami rindu di tengah-tengah masa pandemi yang berat dan sulit ini. Tuhan anugerahkan daya tahan tubuh yang baik kepada kami satu persatu. Teristimewa di tengah-tengah negeri bangsa kami dengan menghadirkan program vaksinasi. Diberkati Tuhan negeri bangsa kami ini. Kami tidak lupa mendoakan untuk keluarga kami yang berada di berbagai tempat, baik di dalam kota, di luar kota, maupun di luar pulau, di luar negeri. Tuhan lindungi setiap keluarga kami satu demi satu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh menaikkan doa-doa permohonan ini, kami satu padukan doa permohonan kami dengan memanjatkan doa yang Kau ajarkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk menyampaikan rasa syukur kita atas berkat dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Dalam Mazmur 30 ayat yang kelima yang akan mendasari persembahan kita pada saat ini ditulis demikian. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Persembahan Bapak Ibu dapat diserahkan secara langsung ke kotak persembahan pada saat ibadah onsite atau diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja. Selain itu, Bapak Ibu juga dapat menyampaikan persembahan dengan transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1390009767769 atau ke Bank BCA 0979993333. Mari kita bangkit berdiri, kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk menyampaikan rasa syukur kami kepadamu ya Bapa. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong kami untuk dapat bersyukur bukan hanya dalam bentuk materi, tapi kami juga dapat menyampaikan persembahan
di dalam kehidupan kami sehari-hari dengan melayani kepada sesama. Tuhan, kiranya Engkau juga yang memampukan baik majelis ataupun komisi yang akan menggunakan uang persembahan ini untuk dapat dipergunakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami senantiasa berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namanya. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Mari kita menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.
Amin.